Halo guys, gimana kepriwe? Kabarnya nih? Pastinya, luar biasa baik dong. Amin. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan support channelnya Inyong guys. Buat yang sudah subscribe, terima kasih untuk supportnya. Kali ini, Inyong akan melanjutkan cerita sebelumnya ya guys. Dan gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja sob. Cekicrot. Battle Through the Heavens. Dewa Kaisar Api. Boom boom boom. Benih teratai kemarahan Buddha meledak ketika mereka mencapai muridnya, gelombang kejut besar menghantam ruang kosong, dan akibatnya yang cukup untuk menghancurkan puncak Doseng perlahan bergetar, membuat potongan buku ini tidak stabil, ruang terfragmentasi, dan kekosongan seperti lubang hitam perlahan-lahan lahir di ruang ini. Manusia sialan. Kaisar ini pasti akan membuatmu membayar. Beberapa noda darah menyebar dari pupil besar, dan kutu jatuh. Di ruang yang sunyi, itu sangat keras, dan suara-suara marah dari murid-murid itu penuh amarah, dan makanan yang akhirnya sampai di mulut membiarkan keempat orang itu pergi, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Namun, itu jelas meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Buddha Furious Lotus. Itu dengan tergesa-gesa mencegah keempatnya melarikan diri dari pintu keluar, meremehkan serangan Xiao Yan, dan menderita banyak kerusakan. Mata raksasa itu tampak marah, perlahan aku melihat seluruh tubuh di belakang pupil muncul. Xiao Yan menatap matanya dan melihat bahwa ini adalah naga emas raksasa yang tak tertandingi. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki, dan ekor yang terjerat bergoyang, dan nafas yang berasal dari yang tak terlihat hanya lebih kuat dari Xiao Yan, dan tanduk naga di dahinya patah. Anda harus tahu bahwa tanduk naga di keluarga naga adalah identitas simbol kekuatan terbesar. Tanduk naga yang patah tidak kurang berdampak pada naga daripada manusia, dan tidak mengherankan jika ia menyatu dengan ruang kosong, dan orang hanya dapat melihat sepasang naga besar, murid. Ternyata naga ini, kulitnya berwarna sama dengan lingkungan sekitarnya yang gelap, jadi dia hanya bisa menunjukkan kepada semua orang sepasang murid. Xiao Yan tiba-tiba menyadari. Sialan, beraninya seorang manusia kecil berani menyakitiku. Naga emas di depannya meraung, dan dapat dilihat bahwa Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Menderita sampai mati, naga emas meraung pada Xiao Yan dan menghembuskan napas naga, lalu mendorong cakar naga di seluruh tubuhnya dan terbang ke arah Xiao Yan, berusaha menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Tapi bagaimana bisa Xiao Yan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3.000 guntur bergerak dalam sekejap, dan penguasa api aneh di tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api aneh. Xiao Yan jelas ingin melawan raksasa itu, naga satu cakar. Tepat ketika Xiao Yan hendak berjuang keras, Xiao Yi berlari keluar dengan mengoceh, menelan semua napas naga dalam satu tegukan, dan kemudian berdiri di bahu Xiao Yan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya. Di dahi Yi, sebuah rune misterius itu persis sama dengan naga emas yang muncul menjulang. Jika Anda melihat lebih dekat, bahkan tanda di dahi Xiao Yi lebih cerah dan lebih menyilaukan daripada naga. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naga itu ke arah cakar Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiao Yi, tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, dahi naga itu menyala putih, dan kemudian naga raksasa di depannya terus mengaum pada Xiao Yi, seolah meminta bantuan Xiao Yi. Xiao Yi mengoceh padanya, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yi berkata pada dirinya sendiri bahwa naga emas di depannya sedang berbicara dengannya dalam bahasa naga. Naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah Xiao Yi sepertinya berbicara sebentar. Di dahi naga emas, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, terus melingkar, dan kemudian dipisahkan dari dahi masing-masing. Tiba-tiba ada dua sosok, satu hitam dan satu putih. Xiao Yan merasa bahwa sosok putih memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Sukun, sedangkan sosok hitam memancarkan aura dingin, jahat dan tidak nyaman, dan sosok putih memandang Xiao Yan dengan sedikit rasa sakit. Sosok menatap Xiao Yan dengan kebencian, ingin membunuh Xiao Yan. Sialan, mustahil. Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Sepertinya kamu akan berhasil. Selama aku menelan beberapa dodi, aku benar-benar bisa menelan jiwamu. Sosok hitam berkata kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal baik yang kamu lakukan, kan? Sosok hitam itu mengejek Xiao Yan dengan jahat. Tapi lupakan saja, setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu terobsesi dengannya. Tidakkah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kamu menyerah? Mengapa kamu harus melawan kami? Kamu harus tahu itu dengan kekuatanmu, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kamu menyerah. Sosok hitam itu berkata perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Kamu pikir aku langka, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Aku belum mengasimilasimu selama bertahun-tahun,
tetapi hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikannya. Omong-omong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan untuk trauma yang dia sebabkan padamu hari ini, aku harus melahapmu. Itu harga yang kecil untuk dibayar. Menderita sampai mati. Sosok hitam itu menunjukkan senyum jahat, meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini, tetapi sekarang setelah terluka, itu adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan ke sosok putih. Jinglian Yaohuo, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada di jalan buntu, tetapi karena Raja Naga Emas memakan teratai kemarahan Buddha dari Xiaoyan, lukanya tidak ringan, dan dia hanya bisa menghadapi sosok kecil itu di bahu Xiaoyan. Yi meminta bantuan, meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi di depannya, tetapi melihat Xiao Yi menatap sosok hitam dengan ekspresi berat, karena tidak percaya pada Xiao Yi, dia melepaskannya. Untuk sosok hitam, bawahan Xiaoyan itu juga diam-diam menyeduh lapangan api berbeda yang diperoleh dari warisan Kaisar kuno, jika terjadi kejadian tak terduga. Dalam pertempuran semacam ini di tingkat Doudi, hanya kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan Doudi yang bisa berguna. Za Mao tua, karena tuanmu telah dirusak, maka kamu tidak mati. Sosok hitam itu menamparkan Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas tertangkap basah, dan Raja Naga Emas mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik vital Raja Naga Emas, nyala api putih susu membakar ke arah sosok hitam itu, menghalangi serangan itu. Anda harus tahu bahwa ketika Xiaoyan menghadapi Kaisar Surgawi dari roh pertempuran di benua Doqi sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Doqi, semua sumber api dari api yang berbeda untuk tetap berada di tubuh Xiao Yi, dan sekarang adil untuk mengatakan bahwa Xiao Yi memiliki roh api dengan asal dari 23 api yang berbeda tidak dapat diremehkan. Sialan, segel reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Sosok hitam itu menatap tanda misterius di dahi Xiao Yi yang semakin menyilaukan, dan mau tidak mau kehilangan suaranya. Dari mulutnya, Xiaoyan sepertinya mendengar emosi ketakutan, bahkan ketakutan. Bahkan serangan di tangannya mandek. Yahaha. Kotak api aneh di tangan Xiaoyan terbang ke arah Xiao Yi dalam momen tak terkendali, dan tubuh Xiao Yi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Plot umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan banyak kekuatan dari alun-alun api yang berbeda. www.metelnovel.com, ketakutan lahir dari hati. Lari. Untuk beberapa alasan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati sosok hitam itu. Boom boom boom. Fire Plaza yang berbeda 22 warna seperti formasi besar, menyelubungi sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menarik napas di mulutnya dan pergi keluar, bekerja sama dengan upaya Xiao Yi untuk menyegel sosok hitam itu. Saya tidak menyangka bahwa saya masih bisa melihat segel reinkarnasi dalam hidup saya. Raja Naga Emas, karena masalah ini telah sampai pada titik ini, saya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan menghancurkan tubuh Anda. Melihat sosok hitam itu tidak bisa lepas dari lapangan api berbeda yang terkutuk ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Gelombang menakutkan terbang menuju tubuh naga Raja Naga Emas. Jelas, ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam. Xiao Yi dan Raja Naga Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam itu. Xiao Yang Wang tahu setelah pertempuran bahwa ini bukan lagi pertempuran yang bisa dia campur tangani. Hahaha, Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Sosok hitam itu ditelan oleh Different Fire Plaza sebelumnya dia selesai berbicara, dan jiwanya akan mengikuti. Perlahan-lahan disempurnakan dari waktu ke waktu. Bagian dalam lorong itu terfragmentasi, Raja Naga Emas dan Xiao Yi sama-sama kehabisan napas, Xiao Yan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini, Yao Huo. Sosok putih bernama Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiao Yi meskipun dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Xiao Yi tidak menjawabnya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Xiao Yan mengambilnya dan berkata, ingatannya belum sepenuhnya pulih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pusaran itu sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya, dan mereka memancarkan hisapan serakah, seolah-olah mereka ingin melahap Xiao Yan dan yang lainnya. Kenapa kamu ada di sini? Xiao Yi jelas mengingat sesuatu, dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakan, ruang ini akan runtuh, keluar dan berbicara denganmu secara detail, ikut aku. Kata Raja Naga Emas, setelah menyelesaikan gerakannya, sebuah miniatur muncul di kehampaan yang rusak di depannya. Saluran kecil. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar, dan sekarang dia telah menembus kehampaan lagi, dan tubuh jiwanya semakin lemah. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu,
Tanpa menunggu persetujuan Xiao Yan, jiwanya langsung bersemayam di cincin nah di tangan Xiao Yan. Bum bum bum. Ruang di mana Xiao Yan dan yang lainnya runtuh seketika, dipimpin oleh Raja Naga Emas, mereka mengalir ke lorong baru. Dalam beberapa saat, sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Di sana adalah bau yang akrab di pintu. Karena api aneh di tubuh berdenyut hebat, seolah melihat makanan paling enak. Ini, Xiao Yan menatap Raja Naga Emas dengan syok. Sudah 10.000 tahun, saya akhirnya kembali, saya tidak tahu di mana Anda berada, Tuo She. Melihat gerbang kuno, Raja Naga Emas mau tak mau bergumam dengan mata basah. Xiao Yi melihat ke pintu sambil berpikir, dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin cerah. Xiao Yi, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu. Kata Raja Naga Emas dan melayang ke gerbang, menggumamkan sesuatu di dekat gerbang, dan rune misterius di dahi Xiao Yi jatuh dari dahinya dan bergerak menuju gerbang terbang di atas gerbang batu. Jangan khawatir, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan akan ada jawaban yang ingin kamu ketahui. Raja Naga Emas dengan jelas melihat bahwa Xiao Yan bingung dan berkata dengan cepat. Gerbang batu di depannya perlahan terbuka, dan aura menakutkan seperti raksasa tidur terpancar dari gerbang batu, yang secara langsung membuat Xiao Yan merasakan tekanan untuk berlutut dan menyembah, tetapi ada juga keramahan kuat yang mengikuti. Apa yang terjadi? Xiao Yan merasa 10.000 bingung pada saat ini, tetapi dia harus menekan kebingungan di dalam hatinya dan mengikuti Xiao Yi dan Raja Naga Emas dan berjalan perlahan. Xiao Yan melihat ke dalam simen dan menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tidak banyak barang mahal di gerbang batu kuno dan sederhana. Yang paling mencolok adalah di tangga gerbang batu. Seorang lelaki tua berjubah gelap tidak memiliki apapun yang istimewa dari wajahnya. Jika dia mengabaikan rambutnya yang berwarna-warni jika demikian, dia hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang tua biasa itu. Pada saat ini, lelaki tua itu stabil dan damai, tetapi aura kehancuran yang dirasakan dari lelaki tua itu duduk bersila di antara kuncup, dengan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka di wajah lamanya. Xiao Yan telah melihat sosok ini beberapa kali, dan warisannya datang dari orang di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar kuno Tuo She yang sebenarnya. Murid Xiao Yan, saya telah melihat tuannya. Xiao Yan memandang Kaisar kuno Tuo She yang muncul lagi di depannya, dan segera berkata dengan hormat dengan tangan di depan sosok di depannya. Lagi pula, jika bukan karena Doudi Cave Mansion yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuo She, tidak akan ada Xiao Yan hari ini. Xiao Yan juga menerima warisan dari Kaisar kuno Tuo She. Jadi masuk akal untuk memanggil Master. Kamu anak yang cukup pintar. Xiao Jin telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini, hei. Kaisar Tuo She memandang Raja Naga Emas yang lemah di depannya dan menghela nafas tanpa henti. Kemarilah, Xiao Yi. Kaisar kuno Tuo She tersenyum pada 3 orang di depannya, dan segera melambaikan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa ilusi Raja Naga Emas yang semula menjadi semakin solid, Xiao Yi He juga berdiri di pundak Kaisar Tuo She Gu, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah itu segel reinkarnasi? Gumam Kaisar Tuo She. Ruang di depan Anda adalah kuncup api, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan, duduklah dan saya akan berbicara dengan Anda perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bertindak genit. Dengan kedipan sosoknya, dia duduk bersila di atas kuncup api. Siapapun yang dipromosikan ke tingkat Doudi di benua Doki akan dipadati oleh pesawat benua Doki. Hanya dalam beberapa hari, sebanyak beberapa dekade, perpindahan akan mencapai titik kritis, dan kemudian kamu harus meninggalkan benua Doki dan pergi ke peringkat benua baru. Wajah Kaisar kuno Tuo She memandang Xiao Yan dan berkata perlahan tanpa menunggu yang terakhir untuk berbicara. Aku juga merasakan hal ini, tapi mengapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas ketika kita memasuki lorong menuju dunia baru? Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, jika menurut apa yang Kaisar Tuo She katakan, mengapa ada di dalamnya? Lorong, ada orang yang menyerang diri mereka sendiri, bukankah seharusnya ada pesawat untuk menarik orang? Kamu benar-benar salah menyalahkannya. Kaisar Tuo She Gu memandang Raja Naga Emas dengan penuh rasa bersalah dan melanjutkan. Kamu benar, setiap orang yang memasuki dunia baru dari benua bawah akan memiliki seseorang untuk menjemput mereka, tetapi saluran yang menghubungkan benua Doki kita ke dunia baru dihancurkan oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang meninggal dalam pertempuran, dan beberapa orang melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lorong itu, jadi kami belum dapat membimbing orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiao Yan melihat jejak kehilangan melintas di matanya ketika Kaisar Tuo She berbicara. Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiao Yi? Xiao Yan selalu peduli dengan apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya. Xiao Yi telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan itu sangat membantunya. Xiao Yan tidak menginginkan Xiao Yi ada 3 poin panjang dan 2 poin pendek,
ini bukan hanya masalah kekuatannya sendiri telah turun secara signifikan, Xiao Yi lebih seperti mitra untuk dirinya sendiri. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh pembangkit tenaga listrik paling puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat, pembangkit tenaga puncak sebelumnya akan bangun lagi, www.metalnovel.com, atau mereka akan memberikan tanda yang mereka pilih untuk dimiliki. Kekuatan pemain puncak, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini, kata Kaisar Tuoshe dengan hormat di matanya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Xiao Yan menatap Xiao Yi dengan tenang, dan tiba-tiba ada jejak bergerak. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan suatu hari nanti. Xiao Yan berkata dengan tegas. Aku memberitahumu tentang perang 10.000 tahun. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu menutupi langit dan matahari. Itu mengumpulkan orang-orang yang disukai surga dari seluruh alam semesta untuk bertarung melawan ras jahat alien yang terisolasi dari ribuan dunia. Itu berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya, dunia dakian kita mengorbankan semua pembangkit tenaga listrik puncak dan mati-matian membakar semua vitalitas mereka sendiri untuk menyegel ras alien yang keji. Untuk menunda invasi dunia dakian kita oleh ras alien, mari kita bernafas kami melawan balik dengan amarah, dan akhirnya menimbulkan kerusakan parah pada alien dan mengusir mereka keluar dari dunia dakian. Dalam pertempuran itu, kami meremehkan kekuatan alien, menyebabkan dunia dakian kami menderita kerusakan parah. Pembangkit tenaga listrik utama kami di dunia 1000 besar membakar kekuatan hidup untuk menyegel ras alien, tetapi ras alien adalah keberadaan yang paling puncak, jadi bahkan jika semua kekuatan hidup dibakar, itu tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Segel reinkarnasi, pilih pewaris untuk mewarisi kekuatan mereka sendiri atau tanam segel reinkarnasi lain kali untuk melawan ras jahat dari luar wilayah, ini adalah asal dari segel reinkarnasi. Meskipun pembangkit tenaga listrik teratas dari kejahatan ras dari luar wilayah disegel, kekuatan segel berlanjut. Itu melemah, mungkin dalam 100 tahun, semua ras jahat ekstrateritorial akan kembali, pada saat itu, dunia ini hanya bisa mengandalkanmu. Kaisar kuno Tuo dia memandang Xiao Yan di depannya dengan ramah, seolah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu ingin berlatih Fenjue yang asli? Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiao Yan dengan serius. Dan, cerita pun berakhir, nantikan part selanjutnya. Hanya di channelnya Inyong. Terima kasih Lur.